Baiklah, kita akan membahas terkait dengan materi accounting for receivable. Adapun di sini ada 8 pokok poin pembahasan. Yang pertama, pengertian dan jenis-jenis piutang. Kemudian kedua, penilaian piutang tak tertagih. Ketiga, estimasi piutang tak tertagih. Kemudian keempat, penghapusan piutang. Kelima, piutang wesel. 6, rasio piutang. Kemudian ada beberapa contoh bentuk soal latihan. Pengertian dan jenis-jenis piutang. Piutang adalah hak untuk menagih atau aset yang dimiliki perusahaan terhadap perusahaan lain untuk memperoleh sejumlah uang, barang, ataupun jasa di masa yang akan datang. Adapun jenis-jenis piutang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada piutang usaha atau piutang dagang, account receivable, adalah hak untuk menagih yang dimiliki oleh perusahaan yang berasal dari aktivitas normal atau utama perusahaan. Piutang usaha ini berasal dari perusahaan jasa. Kemudian yang kedua ada piutang wesel atau wesel tagih, notes receivable, adalah janji tertulis yang diperoleh perusahaan dari perusahaan lain di mana perusahaan akan memperoleh sejumlah uang atau biasanya jumlah ditambah dengan bunga pada masa yang akan datang, yaitu pada tanggal jatuh tempo wesel. Pihak yang membuat janji adalah perusahaan yang berutang. Kemudian ketiga, piutang lain-lain atau others receivable adalah hak untuk menagih yang dimiliki perusahaan yang bukan berasal dari aktivitas utama atau normal perusahaan. Contohnya, pinjaman kepada karyawan, piutang dividen, dan piutang bunga. Kemudian ada 5 kegiatan akuntansi yang berhubungan dengan piutang antara lain 1. Pengakuan, recognizing account receivable. Piutang diakui apabila beban telah kita berikan namun belum memperoleh manfaat dari si pihak penerima. Kemudian yang kedua, pengukuran atau measurement. Pengukuran berarti menentukan nilai dari piutang yang akan dicatat. Kemudian ketiga ada pencatatan atau recording. Piutang akan dicatat dalam jurnal sesuai dengan jenis perusahaan. Adapun pada perusahaan jasa, piutang akan dicatat dalam jurnal account receivable pada revenue. Kemudian sedangkan pada perusahaan dagang akan dicatat dalam jurnal account receivable pada sales. Kemudian yang keempat, penilaian atau valuing. Menentukan nilai dari piutang atau suatu aset yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Piutang dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan yang biasanya disebut dengan NRV atau Net Receivable Value yang akan dicatat sebagai beban piutang tak tertagih. NRV sama dengan Total Account Receivable dikurang estimasi piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih atau Uncollectible Account Receivable. Kemudian yang kelima, penyajian dan pengungkapan. Posisi keuangan disajikan dalam neraca, hasil usaha dalam laporan keuangan atau laba atau rugi, dan arus kas dalam laporan arus kas. Kemudian penilaian piutang tak tertagih. Ada 2 metode yang digunakan untuk menghitung jumlah piutang tak tertagih, yaitu A. Metode penghapusan langsung atau direct write-off method. Pada metode ini, perusahaan tidak mengestimasi piutang tak tertagih pada setiap akhir periode. Kemudian, tidak dibuat jurnal penyesuaian yang berkaitan dengan piutang tak tertagih. Akibatnya, piutang disajikan tidak sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode ini tidak menerapkan prinsip penandingan atau matching principle. Tidak diperkenankan oleh IFRS. Kemudian yang kedua, metode cadangan atau allowance method. Pada metode ini, perusahaan mengestimasikan piutang tak tertagih pada setiap akhir periode. Kemudian membuat jurnal penyesuaian yang berkaitan dengan piutang tak tertagih. Kemudian piutang dapat dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Kemudian metode ini lebih baik dalam menerapkan prinsip penandingan atau matching principle dan diperbolehkan oleh IFRS. Jurnal penyesuaian terhadap iuran tak tertagih ataupun piutang tak tertagih adalah sebagai berikut. Beban piutang tak tertagih bad debt expense pada cadangan piutang tak tertagih atau allowance for doubtful account. Nah, untuk melihat perbedaan antara
Metode langsung atau direct reward, kemudian metode cadangan atau allowance method dijelaskan dalam tabel berikut ini. Kita bagi menjadi 3 kolom, yaitu transaksi, direct reward of, kemudian allowance method. Pada transaksi mencatat estimasi cadangan dengan piutang tak tertagih. Untuk metode langsung tidak melakukan estimasi sehingga tidak dibuat jurnal penyesuaian. Kemudian pada metode cadangan dibuat jurnal penyesuaian, yaitu bad debt expense pada allowance for the full account. Kemudian pada transaksi menghapus piutang tak tertagih, direct rate of, bad debt expense pada akun receivable. Kemudian untuk metode allowance method, allowance for the full account pada akun receivable. Kemudian pada transaksi mencatat penerimaan dari piutang yang sudah dihapuskan. Untuk metode langsung itu menjurnal akun receivable pada bad debt expense, kemudian cash pada akun receivable. Kemudian untuk metode cadangan, akun receivable pada allowance for the full account, kemudian cash pada akun receivable. Estimasi piutang tak tertagih. Metode cadangan atau allowance method sangat baik untuk penerapan konsep matching. Konsep matching menjelaskan bahwa pendapatan dan penjualan serta beban penjualan dilaporkan pada periode yang sama, yaitu akhir periode akuntansi. Dasar perusahaan melakukan estimasi ialah pengalaman pada periode sebelumnya dari antisipasi perubahan kebijakan kredit, tapi masih harus dibuat penyesuaian. Metode untuk menentukan estimasi cadangan piutang tak tertagih dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada metode persentase penjualan kredit, kemudian yang kedua ada metode persentase piutang. Metode persentase penjualan kredit bersih atau percentage of sale adalah cadangan piutang tak tertagih dihitung dengan mengalihkan estimasi persentase piutang tak tertagih dikalikan jumlah penjualan kredit bersih. Kemudian untuk metode persentase piutang atau percentage of receivable, cadangan piutang tak tertagih dihitung dengan mengalihkan estimasi piutang tak tertagih dikalikan dengan jumlah piutang. Adapun penghapusan piutang atau disposing of account receivable, kapan sih piutang terhapuskan? Yang pertama, ketika pelanggan melunasi piutang. Kemudian kedua, ketika penghapusan piutang tak tertagih. Kemudian yang ketiga, ketika terjadinya anjak piutang. Anjak piutang terjadi ketika perusahaan membeli piutang ke perusahaan lain. Dapat juga terjadi ketika perusahaan menjual piutang ke perusahaan lain dengan harga yang lebih rendah dan jumlah piutang seharusnya. Untuk lebih memahami chapter ini, perhatikan contoh soal berikut. Aprinda Gallery adalah perusahaan yang menjual barang dagangan dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Perusahaan menggunakan metode cadangan untuk mencatat piutangnya yang tidak tertagih dengan menggunakan daftar umur piutang untuk mengestimasi cadangan piutang tak tertagih. Perusahaan akan menyiapkan daftar umur piutang untuk per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut. Silakan teman-teman lihat. Itu ada 3 customer, yaitu Rahayu Corporation, Widya Corporation, dan Duta Corporation. Untuk tanggal dan jumlahnya silakan dilihat. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, perusahaan menetapkan persentase estimasi piutang tak tertagih berdasarkan kelompok umur piutang tak tertagih sebagai berikut. Ada 2 kolom, aging class, kemudian persentasenya. Diminta buatlah jurnal penyesuaian untuk mencatat estimasi cadangan piutang tak tertagih. Jika pada tanggal 1 Januari 2017 akun allowance for the full menunjukkan saldo sebesar 4.500 pada posisi kredit. Pembahasan ini merupakan lama waktu ataupun piutang tersebut belum tertagih pada tanggal. Untuk Rahayu Corporation sendiri itu pada tanggal 22 Oktober, kemudian 10 November, kemudian Widya Corporation itu tanggal 5 Agustus, 2 November, dan 12 Desember. Kemudian untuk Duta Corporation itu pada tanggal 28 September, kemudian 20 Oktober. Adapun Aprinda Gallery akun receivable Desember 31 2017, ada kolom nama pelanggan, jumlah piutang belum tertunggak ataupun tertunggak selama 1 sampai 30 days, 31 sampai 60 days,
61 sampai 90 days ataupun lebih dari 90 days. Untuk Rahayu Corporation itu jumlah piutangnya berjumlah 23.500. Untuk yang termasuk dalam tertunggak 1 sampai 30 days itu berjumlah 8.500. Kemudian untuk 31 sampai 60 days itu sebesar $15.000. Kemudian untuk Widya Corporation jumlah piutangnya itu berjumlah $29.000. Belum tertunggaknya ada berjumlah 9.500. Kemudian 1 sampai 30 days itu berjumlah 13.500 dan lebih dari 90 hari itu berjumlah $6.000. Kemudian Dutar Corporation itu jumlah piutangnya berjumlah $32.000. Untuk kategori 1 sampai 30 days itu sebesar $12.000. Kemudian 61 sampai 90 days itu berjumlah $20.000. Adapun totalnya masing-masing sebagai berikut. Maka dilakukan pengkalian ataupun dengan mengalihkan persentase yang ada. Maka didapatlah nilai-nilai sebagai berikut. Jadi allowance for the full saldo awal berjumlah 4.500, kemudian adjusted sebesar 8.840, maka dijumlahkan mendapatkan hasil 13.340. Adapun jurnal bad debt expense sebesar 8.840 pada allowance for the full sebesar 8.840 juga. Kemudian piutang wesel atau notes receivable adalah janji tertulis yang diterima perusahaan lain di mana perusahaan akan memperoleh sejumlah uang yang biasanya jumlahnya telah ditambah dengan bunga pada masa yang akan datang, yaitu pada tanggal jatuh tempo wesel. Kapan wesel dibuat untuk yang berhutang sih? Ketika individu perusahaan meminjamkan uang kepada orang lain ataupun pada saat melakukan penjualan secara kredit kepada pelanggan yang limit kreditnya sudah melampaui batas. Kemudian pada saat penyelesaian akun receivable. Adapun jurnalnya yaitu notes receivable pada akun receivable, kemudian akun payable pada note payable. Adapun untuk menghitung bunga adalah face value of note dikalikan annual interest rate dikali time in terms of 1 year sama dengan interest. Kapan piutang wesel menjadi terhapus? Piutang akan dihapus ketika si pembuat wesel melunasi pada sampai tanggal jatuh tempo ataupun honor janji atau memenuhi janji. Berarti si pembuat janji akan membayar penuh. Namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi dishonor janji, yaitu keadaan di mana si pembuat janji tidak penuh membayar utang atau melakukan negosiasi kembali penundaan utang. Kemudian rasio piutang 3. Rasio perputaran piutang, rasio yang menunjukkan berapa kali secara rata-rata dalam satu periode piutang yang dimiliki perusahaan dapat tertagih. Yang pertama, akun receivable sama dengan net credit sales dibagi average account receivable. Adapun average account receivable sama dengan piutang awal periode ditambah piutang akhir periode. Kemudian yang keempat, rata-rata umur piutang atau average collection periode. Yang pertama, A. Beberapa kali secara rata-rata yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih suatu piutang. Kemudian B. Lebih bagus rendah atau singkat, hari yang jumlahnya singkat untuk menagih. Average collection period in year sama dengan day in the year dibagi account receivable turnover. Baiklah, terima kasih. Sampai berjumpa di materi selanjutnya.